Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa MH TV dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya Anzanisa menemani Anda hingga nanti 60 menit ke depan, tentunya dalam perjalanan acara Sambatan Ati. Pada hari ini tanggal 17 Oktober 2012, saya sudah bersama dengan Ustadz Ahmad Syukron MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perjalanan lancar Ustadz? Alhamdulillah. Tetap panas tapi ya Surabaya. Ya memang musimnya. Iya baik Ustadz. Dan untuk tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu membantu anak mempersiapkan ujian nasional. Ya memang sesaat lagi akan ujian nasional ya, walaupun mungkin masih beberapa bulan. April ya. Iya bulan April Ustadz ya. April, Mei. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai UNAS itu sendiri Ustadz. Baik, UNAS atau ujian nasional itu memang sebuah keniscayaan bagi sebuah lembaga pendidikan, karena ini memang sudah dijadikan sebuah ketetapan bagi Kementerian Pendidikan Nasional maupun atau Departemen Pendidikan Nasional yang tujuannya adalah untuk mengukur apa istilahnya akuntabilitas sekolah di dalam penyelenggaraan pendidikan itu atau lembaga pendidikan, sehingga pendidikan itu terukur. Jadi terlepas dari pro kontra adanya ujian nasional, tetapi fakta bahwa di Indonesia ini memang ada kesenjangan pendidikan antara daerah tertentu dengan daerah yang lain. Seperti kalau di Jawa itu tentu berbeda dengan yang ada di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa. Maka ini perlu distandarkan, perlu disetarakan. Nah, itulah Kementerian Pendidikan Nasional itu mengambil langkah seperti itu agar pendidikan ini bertanggung jawab. Dan memang kelulusan itu tidak semata-mata dari nilai ujian nasional, tetapi itu kalau tidak terukur juga akan susah kan gitu. Sehingga penyelenggara pendidikan dalam hal ini sekolah itu butuh butuh kontrol juga. Inilah kontrolnya salah satunya adalah ujian nasional. Gitu. Oke. Lalu kalau dari Kementerian Pendidikan Nasional tentang UNAS ini bagaimana Ustaz? Ya Kementerian Pendidikan Nasional tidak langsung. Jadi ada sebuah lembaga namanya yang memang bertugas untuk itu. Sehingga mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota itu ada sinergi sehingga ada keterkaitan, baik itu sekolah negeri maupun swasta harus mengikuti itu. Menjadikan sebuah kewajiban atau keniscayaan, kan tidak bisa tidak. Karena itu masih dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar. Kalau menurut Ustaz sendiri dari zaman Ustaz dahulu sampai sekarang ini sebenarnya banyak yang berbeda tidak dengan UNAS ini. Secara substansi itu hampir-hampir ya ada perbedaan, tapi sedikit. Tetapi materi itu senantiasa berubah-berubah ya. Baik kita lihat pendidikannya saja, mungkin dulu ada jurusan IPA dan IPS, kemudian ada berkembang jurusan A1, A2, A3, A4. Kalau A1 itu identik dengan fisika, matematika, kemudian A2 identik dengan biologi, A3 identik dengan ilmu sosial, dan A4 identik dengan bahasa. Tapi belakang ini juga kembali ke yang lalu. Demikian pula materi UNAS-nya juga akan berubah-berubah. Jadi inilah pensikapan ini yang menyebabkan sering orang tua itu cemas menghadapi anaknya. Yang justru yang istilahnya fakta atau fenomena di tengah-tengah masyarakat itu ketika menghadapi UNAS itu orang tua lebih khawatir, lebih was-was, lebih dibanding anaknya. Demikian pula guru dan itu ketika menghadapi UNAS itu justru lebih sibuk daripada siswa-siswinya, lebih deg-degan kan gitu. Karena apa? Itu menyangkut kalau kita bicara antara anak dan orang tua, itu menyangkut masa depan anak. Dikhawatirkan kalau tidak lulus masa depan anak itu akan suram. Sementara kalau di dalam sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, ketika siswa-siswinya banyak yang tidak lulus, itu menunjukkan bahwa penyelenggara pendidikan itu tidak sukses, kurang baik di dalam melakukan proses pendidikan.
Ya, kalau bicara mengenai fenomena Ustadz ya, tampaknya memang kita pernah mengetahui ada beberapa fenomena yang terjadi saat anak-anak menghadapi UNAS. Ada yang mengatakan sampai adanya bocoran soal, jawaban, begitu. Sampai ada juga yang mengatakan kalau ada satu orang anak itu yang ditunjuk sebagai yang memberikan bocoran jawaban, anak yang pintar begitu. Nah, ini suatu fenomena begitu memang ya. Mungkin zaman dahulu tidak sampai seperti itu, Ustaz. Nah, itu bagaimana fenomena yang ada di masyarakat saat ini? Zaman berbeda. Jadi ketika dulu alat komunikasi belum canggih. Belum ada, mungkin ya, nggak terlalu canggih. Yang namanya bocoran atau mungkin sistem joki di dalam kelas itu selalu ada. Jadi bahwasanya ujian nasional ini tadi menyebabkan banyak orang cemas, bahkan sampai kalut kan, bahkan sampai lepas kontrol. Artinya lepas kontrol gimana? Sehingga tidak sedikit anak-anak itu tidak menjunjung nilai-nilai kejujuran. Inilah yang sesungguhnya ditanamkan. Sehingga apa? Bahkan mungkin ada sekolah yang juga demikian. Memang anak-anak yang unggul dalam yang punya kecerdasan lebih, dia itu istilahnya dijadikan maskot di kelas itu yang tujuannya untuk membagi jawaban, sehingga dalam satu ruang itu tidak hanya satu anak yang jadi maskot, yang itu tujuannya untuk memberikan jawabannya ya. Itu. Baik itu ada yang lewat SMS. Kalau dulu kan belum ada HP. Kamar mandi mungkin. Ya macam-macam caranya. Ada yang pakai ke kamar mandi, ada yang tidak tahu bagaimana caranya. Tapi berarti dari zaman dahulu juga emang sudah ada, Ustadz ya? Sudah ada sebetulnya. Itu karena kecemasan. Kembali lagi, ketika lembaga pendidikan itu proses pendidikannya baik, maka hampir tidak ada hal-hal yang seperti itu. Memang ada beberapa sekolah yang menjunjung menegakkan disiplin, itu tidak memperkenankan kalau zaman sekarang waktu ujian nasional siswa-siswinya membawa handphone. Bahkan kalau keluar ke kamar mandi dikawal, tetapi tidak sampai mandi. Artinya wajar lah kalau ke kamar mandi atau ke toilet itu mungkin maksimal 5 atau 7 menit ya, itu kalau lebih dari itu kan sudah mencurigakan. Baik. Nanti kita akan lanjut lagi Ustadz. Dan untuk Anda pemirsa MHTV dimanapun Anda berada, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 0315666942. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam perjalanan acara Sambatan Ati. Berbagai informasi pilihan yang masih segar dan baru saja terjadi dikumpulkan dari berbagai kejadian secara aktual dan siap dilaporkan setiap jamnya bagi Anda secara langsung. Sindo Roundup setiap 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Saat kau menatapku, para pemirsa Suwan MHTV rahimah. Siapa yang diberi harta, ilmu, pangkat, jabatan, kok sampai lali langar so dalam Allah, maulaika humullah. Kali ini kita akan mengajak pemirsa jalan-jalan. Iya, bukan. Laluan kayak nasi Surabaya. Ya,
Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam perjalanan acara Sambatan Hati. Tentunya hingga nanti merapat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda sudah bisa bergabung di nomor telepon 031-5966-942. Dan mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung, saya bersama dengan Ustadz Ahmad Syukron. Tema kita yaitu membantu anak mempersiapkan ujian nasional. Ya, Ustadz, mungkin peran-peran orang tua apa yang harus dilakukan untuk menghadapi anak yang ujian nasional? Karena seperti tadi Ustadz sampaikan ya, kadang tuh orang tua yang justru lebih khawatir, kadang sampai terlalu berlebihan begitu Ustadz ya. Wis pokoknya kamu nggak boleh main, belajar terus saja. Nah seperti itu bagaimana Ustadz? Peran-peran orang tua ketika menghadapi anaknya UNAS ini ya, yang terpenting adalah dia bersikap bijak artinya ya? Begini, tidak anak itu semata-mata ketika menghadapi UNAS seperti dipingit kan gitu. Iya. Seperti orang nggak boleh kemana-mana gitu. Sehingga anak itu akan artinya sekali lagi anak itu masa-masa tertentu ya wajar ya ketika usia SMA ya. Tapi ketika usia SD itu juga masih ada butuh namanya bermain. Ini ya, juga hiburan. Perlu hiburan. Ya walaupun SMA juga perlu ya. Jadi hal-hal seperti inilah orang tua memahami tentang anaknya. Termasuk ketika mengetahui anaknya, mungkin ada di antara pemirsa ada yang anaknya itu dalam tanda kutip dipaksa, bukan dipaksa ya, diminta tolong oleh guru maupun sekolahnya untuk jadi maskot. Nah ini pernah saya semacam ya digelui atau apa itu salah seseorang yang waktu itu anak usia SD. Kebetulan anaknya ini mau diminta jadi maskot di dalam ruang untuk bidang studi tertentu. Tapi dengan konsekuensi istilahnya dia harus belajar lebih dibandingkan teman-temannya. Yang lain. Suatu ketika orang tuanya ini curiga, kok menghadapi UNAS itu belajarnya hanya bidang studi tertentu, tidak semuanya. Akhirnya diajak dialog dengan baik. Si anak ini mengaku bahwa dia diminta oleh gurunya untuk menjadi maskot itu, khususnya dalam bidang studi dua atau matematika begitu. Itu harus bagaimana? Nah ini orang tua harus memberikan sikap yang bijak. Artinya apa? Yang pertama bahwasanya dia harus belajar itu menjadi sebuah kewajiban ketika mau menempuh ujian, artinya mempersiapkan diri. Dan ini orang tua memang mendampingi. Kebetulan orang tuanya mampu untuk mendampingi ya, jadi tidak usah ikut semacam les atau bimbingan belajar ya. Jadi orang tuanya mendampingi sendiri belajar, dan tidak hanya satu pelajaran itu, tetapi semuanya didampingi. Tentang pensikapannya, bagaimana itu? Ya orang tua berkomunikasi dengan sekolah ya. Kenapa sampai seperti itu? Coba dicari titik temunya kan gitu. Apakah sekolah sudah mempersiapkan siswa-siswinya untuk menghadapi UNAS itu? Persiapan itu kan banyak hal, nanti mungkin akan kita bahas dalam sesi selanjutnya. Ya. Baik, ada yang sudah bergabung, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Bella di Sidoarjo. Iya Mbak. Ya, sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya baik, silakan Ibu. Iya Ustadz, saya mau nanya. Iya, silakan. Ini kan temanya bantu anak siapkan ujian nasional. Iya. Nah, anak saya yang pertama itu setiap kali dia mau mengikuti ujian, kira-kira 2 hari sebelumnya pasti dia drop, sakit. Padahal dari saya juga tidak menekan untuk belajar terus, atau bagaimana juga enggak. Itu bagaimana ya Ustadz cara menanganinya? Baik, itu saja Ibu Bella. Iya. Terima kasih. Ya, Ustadz Ibu Bella. Iya. Menarik Ustadz ya. Memang ada beberapa anak yang seperti salah itu. Satu fenomena ini. Mau 2 hari udah panas dingin. Justru ya. Bagaimana ketika anak menghadapi ini biasanya bukan psikologis. Jadi anak itu khawatir lulus atau enggak. Sehingga ada tekanan secara psikologis, kalau dia tidak lulus dia merugikan orang tuanya, mungkin malu sehingga menyebabkan orang tuanya juga malu. Bagaimanapun ketika
anaknya tidak lulus ujian, biasanya orang tua juga ikut malu. Maka bagaimana mensikapinya? Walaupun Ibu Bella tadi sudah tidak memaksa, terlalu memaksa. Bagaimana? Yang terpenting adalah komunikasi. Apa sesungguhnya yang menjadi beban bagi anak itu sehingga menyebabkan dia tertekan. Kalau kita sudah tahu akar masalahnya, mungkin khawatir, cemas, maka apa? Diberikan motivasi. Diberikan motivasi kepada anak itu bahwa anak itu mampu untuk melewati ujian. Artinya mampu dengan baik. Tentu saja mampu ini dalam hal, mohon maaf, tidak mencari bocoran. Walaupun bocoran itu ada, sudah banyak istilahnya sudah menjadi rahasia umum, bahwa bocoran itu dari tahun ke tahun ada. Jadi dampingi anak, komunikasi. Mungkin anak itu stres, tidak istilahnya tekan khawatir tidak lulus. Ajak dia bahwa yakinkan sang anak itu mampu, walaupun tanpa bocoran. Ya memang ini tidak bisa instan, harus bertahap. Mungkin jauh-jauh hari sebelum dihibur bila perlu. Apa sih kesukaan anak? Diajak bermain apa? Tidak tahu putra atau putrinya Ibu Bella ini usia SD, SMP atau SMA. Saja hiburan untuk anak-anak SD dan SMP, SMA itu berbeda-beda. Nah, ini orang tua juga harus mengerti kan itu. Ya, mungkin sebulan sebelum menjelang UNAS sudah diberikan hiburan-hiburan Ustadz ya. Ya, ada selingan lah istilahnya, selingan ketika anak itu sudah belajar sungguh-sungguh, sedikit diberikan rewards apa. Oke, baik. Dan untuk Anda pemirsa MHTV yang lainnya, jika Anda mau bergabung bersama kami, Anda tentunya bisa bergabung di nomor telepon 03159669942. Ya, Ustadz, kita kembali lagi mengenai beberapa peran orang tua yang menghadapi anaknya untuk ujian nasional, Ustadz ya. Tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Ustadz, yaitu orang tua harus bersikap bijak. Itu yang pertama tadi. Kira-kira mungkin ada sifat atau peran orang tua yang lainnya, Ustadz, yang perlu dihadapi? Begini, yang dimaksud mungkin masih lanjutan sikap bijak itu, kemungkinan ujian nasional itu lulus dan tidak kan? Maka di antara sikap bijak ini, ketika kalau lulus tidak masalah ya. Alhamdulillah. Kalau tidak lulus, orang tua juga memberikan istilahnya, tetap memberikan dukungan bahwa ketika tidak lulus itu bukan akhir dari segalanya. Nah, ini juga perlu dukungan moral yang kuat dari orang tua. Kalau anaknya tidak lulus malah, mohon maaf, malah dikucilkan. Kadang gini Ustaz, kalau kamu nggak lulus harus jualan pisang goreng aja. Malah, kok nggak lulus ini anaknya siapa? Lupa dengan anaknya sendiri. Jadi anak sudah merasa terbebani dari awal Ustaz ya. Jadi di antara sikap bijak itu, termasuk ketika anak itu tidak lulus nantinya, itu orang tua tetap memberikan, selama anak itu istilahnya menghadapi persiapan UNAS itu dengan baik. Karena penyebab ketidaklulusan itu banyak faktor. Salah satu faktornya yang mungkin secara teknis ketika memberikan jawaban itu kan pakai pensil 2B urek-urek gitu ya. Urek-ureknya tidak jelas, itu tidak terbaca. Bisa jadi seperti itu. Yang menyebabkan tidak lulus. Padahal jawabannya mungkin sudah benar semua gitu. Artinya menyebabkan lulus. Dan itu memang pernah terjadi. Jadi ketika anak itu mengkoreksi ulang di rumah zaman itu dengan membuka buku itu pas, tetapi setelah keluar nilai ujian ternyata jauh dari harapan. Ya, salah satu faktornya adalah tadi dalam hal memberikan jawaban dan lain-lain itu kesalahan teknis yang sering diantaranya, bukan sering ya, yang ada juga terjadi dihadapi oleh para anak, terutama anak-anak SD, SMP itu. Ya, baik. Lalu bagaimana kalau menghadapi anak yang memang benar-benar dia ini nggak mau belajar, Ustaz? Disuruh belajar susahnya masa ampun. Nah, orang tua harus bersikap seperti apa? Nah, ketika anak ini sudah tidak mau belajar sungguh-sungguh, apa yang menyebabkan dia tidak mau belajar? Mungkin malas. Itu. Jadi ya orang tua pun suatu saat harus bersikap tegas. Artinya tegas di dalam sikap ini dibutuhkan. Walaupun itu anak-anak SD, tentu sikap tegas ini berbeda antara anak usia SD, SMP, dan SMA. Sikap tegas yang bagaimana? Nah, ya kalau tadi misalkan tidak lulus, paling tidak diberikan istilahnya bayangan-bayangan yang
tidak baik atau buruk ketika dia tidak lulus. Nanti kamu dikucilkan teman-temanmu. Di saat teman-temanmu lulus, merayakan kelulusan, kamu akan sendirian, terpisah dan ini menjadikan apa? Biasanya menjadikan anak juga ketika terpisah dari teman-temannya menjadi kekhawatiran juga. Nah, di saat itulah orang tua memberikan motivasi. Ya, bila perlu anak itu belajar didampingi. Masalahnya sering orang tua, anak belajar, orang tua tidak belajar, sibuk sendiri. Apakah itu mohon maaf, misalkan lihat sinetron dan lain asing. Nah, ini peran orang tua juga. Faktor-faktor itu. Baik, nanti kita akan lanjut lagi Ustaz. Dan untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di MHTV. Informasi tercepat dari berbagai kejadian yang baru terjadi dikumpulkan dan disampaikan langsung untuk menemani sore hari Anda. Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan sholat 5 waktu yang sudah saya bahas di episode yang lain, ini dikasih aksesoris. Kumpulan musik nomor 1 favorit Anda hadir di sini. Tangguh, tanggal lagu 10. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Pemirsa MHTV, saya sapa terlebih dahulu untuk Anda yang mungkin baru saja bersama kami dalam perjalanan acara Sambatan Ati. Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 031-5966-942. Ada yang sudah bergabung? Halo? Oh, belum ada yang bergabung ya. Oke, baik. Ustadz, mungkin bisa dijelaskan untuk persiapan orang tua sendiri pada anak-anak yang akan menghadapi UNAS nantinya. Iya. Yang perlu dipersiapkan atau dalam hal ini orang tua membantu anaknya menghadapi ujian nasional. Ya, ketika ujian itu mesti tidak terlepas kaitannya dengan materi. Materi ini dalam hal apa istilahnya yang diserap selama dia menempuh pendidikan di sekolah itu. Maka yang persiapan pertama adalah, ya kalau kita bicara mestinya persiapan teknis ya. Dalam maksudnya dalam persiapan teknis ini orang tua mempersiapkan betul-betul anaknya secara teknis menghadapi ujian nasional. Ada berapa yang diujikan kepada anak itu? Kalau misalkan ada 4, 3 atau 5 atau 6 berapa bidang studi, maka orang tua perlu secara teknis mempersiapkan. Artinya ya mungkin harus banyak apa istilahnya mempersiapkan buku-buku yang berkaitan dengan ujian nasional. Nah, ini disiapkan semuanya, termasuk orang tua mendampingi bagaimana anak itu ketika berlatih di rumah, maksudnya mengerjakan soal-soal ujian nasional, contoh-contoh soal ujian nasional beberapa tahun yang lalu. Itu insya Allah bisa membantu. Bagaimana anak mengerjakan, orang tua mendampingi. Ini bila perlu orang tuanya ya ibaratnya jadi guru menilai, berapa sih skornya anaknya, nilainya itu. Nah, ini perlu pendampingan seperti itu. Itu persiapan teknis senantiasa dilatih. Termasuk porsi belajarnya untuk bidang studi ujian nasional ini, bagaimanapun
ketika menghadapi ujian nasional, entah itu 6 bulan atau 3 bulan sebelum ujian nasional, atau mungkin ada yang 1 tahun, itu betul-betul orang tua secara teknis, maksudnya dari materi akademik, itu senantiasa perlu didampingi, dilihat kan gitu. Iya. Ya memang sibuk kan. Iya, ya itulah tadi katakan orang tuanya sibuk, ya ini butuh gitu. Ya. Maka apa? Butuh ya orang yang bisa mendampingi itu. Apakah dia mendatangkan guru privat ya rumah. Itu kalau mampu ya. Kalau sibuk tidak mampu itu lain lagi. Biasanya orang yang sibuk kan mesti secara materi mampu. Jadi ya mendatangkan itu tentu saja yang disediakan orang yang guru privat, jangan sembarang guru privat, memang layak untuk yang bisa dipercaya. Dalam hal ini ketika orang tua keluar bahwa guru privat itu benar-benar bisa memastikan anaknya belajar. Kadang-kadang ada yang guru privat itu yang penting datang dibayar, tidak tahu anaknya belajar. Inilah yang juga banyak terjadi. Nah ini ketika hal itu ya orang tua hanya kehilangan materi finansial, sementara anak tidak belajar. Karena guru privat mau tegas, mau keras terhadap khawatir kan. Khawatir apa? Khawatir tidak dipakai. Nggak dipakai lagi. Iya itu kan nanti penghasilannya. Biasanya anaknya kan mengadu, nggak mau sama mau itu. ini jahat atau seperti inilah orang tua juga ya. Akhirnya apa? Maka guru privat ini yang harus bisa dipercaya juga, yang betul-betul punya kapasitas dalam memberikan nasihat dan juga punya integritas kan itu. Iya. Oke Ustaz. Itu tadi kalau untuk peran orang tua ya, atau persiapan dari pihak orang tua. Lalu dari pihak sekolah sendiri ini bagaimana Ustaz? Kalau dari sekolah itu tentu banyak hal-hal yang dilakukan secara teknis. Sekarang itu banyak tryout atau ujian ya. Jadi baik itu yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan, yang mana sekolah itu harus mengikuti, mempersiapkan anak. Setiap anak yang ujian nasional wajib mengikuti tryout, entah itu 3 kali atau berapa kali, dan itu sudah disosialisasikan. Maka apa? Sekolah harus mendorong untuk dalam hal persiapan teknis ya, senantiasa dilakukan. Tryout pertama berapa sih hasil yang dicapai oleh anak didiknya, putra putri didiknya. Ketika pertama mungkin sedikit perlu apa istilahnya di upgrade, tentu ya di upgrade, bisa dipetakan. Anak ini yang lemah bidang ini, beberapa ini, maka apa dikelompokkan yang ini sehingga yang kekurangannya itu disupport, didukung, perlu tambahan. Oke. Ya, tetapi kalau ada juga orang tua yang mungkin tidak terlalu suka ya, kalau misalnya anaknya biasanya tryout itu bisa sampai seminggu berapa kali, hingga pulangnya sampai sore, malamnya sudah capek, kadang nggak bisa belajar lagi, begitu Ustaz. Sebetulnya tryout itu ada batasannya. Ada batasannya. Jadi, kalau yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan itu mungkin sekitar maksimal 4 kali, atau yang kalau sampai setiap pekan tryout ya. Tergantung kenyamanan juga, sekolah itu memberikan kenyamanan tidak dalam penyelenggaraan tryout itu. Dan kembali lagi orang tua bagaimana? Orang tua yang melihat, artinya tadi komunikasi antara sekolah dan orang tua ini berjalan baik enggak? Orang tuanya mengeluh, kok kamu nak setiap saat tryout terus. Lalu bagaimana? Ya ini dikomunikasikan sehingga apa? Ada titik temu kan itu. Apa benar anak tryout atau main kan gitu. Kalau memang tryout ya didukung kan gitu. Artinya ada arah yang sama antara sekolah dan orang tua dalam menghadapi UNAS ini, khususnya persiapan teknis kan gitu. Oke. Tapi kadang ada yang menarik Ustadz, biasanya tuh misalnya di tryout ya nilainya tuh sudah bagus-bagus. Begitu UNAS itu ada yang bilang mengatakan grogi. Jadi bikin jadi blank semuanya gitu Ustadz. Itu bagaimana? Ini karena suasana tryout dengan suasana ujian nasional itu berbeda. Maka apa? Perlu dilakukan persiapan non teknis tadi. Kalau tadi persiapan teknis tentu ada persiapan non teknis. Apa? Ya mental, kan spiritual. Maka apa? Ya anak itu tidak hanya semata-mata dipersiapkan secara akademis atau teknis saja, maka perlu diberikan persiapan mental. Jadi psikologisnya ya mental itu salah satunya sering
kualitas ibadahnya ditambahi. Itu salah satunya. Jadi kalau istilahnya orang tua mengajaklah sholat malam. Jadi anaknya syukur-syukur di sekolah juga diadakan doa bersama. Mungkin ya kalau sekolah Islam qiyamul lail atau tahajud bersama, itu berdoa bersama agar diberikan kelancaran. Termasuk kelancaran dalam hal ini adalah ketenangan maksudnya keyakinan mantap menghadapi UNAS, bahwa dia mampu. Ini di samping secara usaha itu juga dukungan dari orang tua tadi bahwa kamu mampu nak. Maka salah satu ayo untuk supaya kamu mantap, kita sering berdoa, beribadah agar ujian ini bisa dilalui dengan baik. Itu pendampingan itu ya tadi kalau teknis ini yang teknis secara spiritual, mental ini perlu dilakukan baik dari orang tua maupun sekolah. Ya kalau sekolah negeri yang muslim silakanlah sekali-kali bermalam di sekolah untuk untuk ya sholat tahajud bersama, berdoa bersama agar ujian nasional ini bisa dilalui dengan baik. Oke, baik. Gitu. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Saat kau menatapku, para pemirsa Suwan MHTV Siapa yang diberi harta, ilmu, pangkat, jabatan, kok sampai lali langarso dalem Allah, maulaika humul. Berbagai informasi pilihan yang masih segar dan baru saja terjadi dikumpulkan dari berbagai kejadian secara aktual dan siap dilaporkan setiap jamnya bagi Anda secara langsung. Sindo Roundup setiap 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam perjalanan acara Sambatan Ati. Anda bisa bergabung di nomor telepon 031 5966942. Ya, Ustadz tadi kan sempat juga disinggung mengenai ada bocoran soal-soal Ustadz ya. Kadang ada orang yang menawarkan dengan bayar segini nanti dapat kunci jawaban. Kadang belum tentu benar itu, biasanya seperti itu. Nah, ini bagaimana Ustadz sampai ada informasi-informasi bocoran-bocoran soal dan jawaban itu sendiri? Iya, kembali ke persoalan awal sebenarnya itu ya. Sebetulnya ujian nasional kan memang sesuatu yang istilahnya sesuatu yang dari tahun ke tahun selalu menjadi headline news, berita hangat gitu ya. Baik itu dari mulai persiapannya, mulai dari pelaksanaannya sampai kasus-kasus yang terjadi dalam hal ini adalah kasus itu bagaimana anak tidak lulus dan juga bocoran soal ini. Sepanjang pengetahuan saya pengawalan soal UNAS itu sudah mulai ketat, dari Dinas Pendidikan Nasional sampai dengan saat itu sudah cukup ketat. Mengambil soal itu selalu ada pengawalan dari pihak yang berwenang. Melibatkan itu, apakah itu kepolisian atau polsek, bahkan sampai pelaksanaan ujian nasional itu selalu ada pengawas. Ini kenapa kok sampai terjadi masih ada kebocoran? Padahal sekolah tidak memberikan jawaban atau kebocoran. Tidak mungkin juga dari Dinas Pendidikan Nasional memberikan bocoran atau dari UPTD. Itu tidak mungkin. Lah inilah yang menjadikan sebuah tanda tanya besar, bagaimana ini kok bisa bocor. Ini menjadi tugas saya pikir menjadi tugas yang berwenang dalam hal ini pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan. Kok sampai ini dari tahun ke tahun itu selalu ada bocoran. Bahkan
ada pernah terjadi di sebuah kabupaten itu satu daerah nilainya itu sama sempurna semuanya ya? Sama salah sempurna, tiga semua, tidak sama sempurna. Oh, sempurna. Iya, nilai sempurna. Iya. Itu satu kabupaten untuk bidang tertentu. Bagaimana mungkin ini? Inilah yang menjadikan sebuah tanda tanya besar. Ini menjadi tugas yang utama memang tugas pemerintah, tapi sekolah, orang tua juga bisa mengantisipasi ini. Orang tua atau sekolah hanya bisa memberikan jawaban itu belum tentu benar. Kalaupun benar, itu lebih baik hasil ikhtiar sendiri. Ya ibaratnya, kalau saya mengibaratkan, walaupun itu dapat banyak, mencuri dengan hasil usaha sendiri lebih baik usaha sendiri, kan gitu. Demikian pula ujian nasional, dapat bocoran dengan tidak dapat bocoran. Kalau selisih misalkan, kalau dapat bocoran 100 atau 95, sedangkan tidak dapat bocoran 75. Itu masih lebih baik usaha sendiri. Penanaman seperti ini termasuk dalam hal persiapan mental tadi. Artinya membuat anak itu bangga dengan ikhtiar, pede dengan percaya diri dengan kemampuannya, dan juga ada kepuasan dengan usahanya. Oh, ternyata saya mampu meskipun tanpa mendapat bocoran. Ya, bagaimanapun anak ketika mampu itu akan ada kepuasan tersendiri. Bangga ya, Ustaz, ya? Hasil usaha sendiri itu bagaimanapun lebih membanggakan, lebih baik itu membanggakan terhadap sekolah maupun orang tua dan lingkungan, dan itu ke depan akan lebih bermanfaat. Ya, baik. Untuk UNAS sendiri ini kan sebenarnya memang ada pro dan kontra, Ustaz, ya. Ada yang sempat mengatakan masa 6 tahun belajar misalnya untuk anak SD hanya ditentukan 3 hari UNAS gitu, jadi nggak lulus gitu. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Pro dan kontra itu selalu ada. Jadi kalau yang kontra itu memang rasional. Masa sih kita menempuh pendidikan 6 dalam tahun, gitu ya? 6 tahun atau 3 tahun itu hanya diuji beberapa hari, bukan saja. Beberapa hari. Ya memang waktunya beberapa hari, tapi kan ujian paling berapa jam. Sehingga kalau di total tidak sampai 24 jam kan. Jadi tidak sesuai. Tidak sesuai. Kembali lagi bahwa UNAS ini adalah sebagai satu parameter mengukur akuntabilitas, istilahnya kemandirian dan juga akuntabilitas dari sebuah penyelenggara pendidikan. Kalau tidak diuji, ini kan sekaligus sebagai pengontrol. Kalau tidak terkontrol, ini juga tidak akan baik. Mana sih ada orang yang tidak terkontrol bisa berjalan baik di dunia ini kan gitu. Mesti harus ada yang mengontrol. Itu pun masih dibantahkan, masyarakat masih bisa mengontrol. Seberapa mampu masyarakat itu? Yang masyarakat itu hanya bisa istilahnya memberikan masukan, tidak bisa. Itu belum kokoh. Maka ya perlu ada campur tangan atau intervensi dari yang berwenang. Maka jalan tengahnya ya memang UNAS ini tidak semata-mata menentukan kelulusan dari siswa-siswinya. Ada juga peran sekolah ikut di dalam memberikan nilai kelulusan bagi putra-putri didiknya, kan gitu. Sehingga gabungan ini. Kalau yang pro ya wajar, memang ini harus diukur. Sekali lagi, tadi kan untuk istilahnya tujuan UNAS adalah untuk menyeimbangkan menyeimbangkan antara yang tinggi dan yang kualitasnya di bawah. Tapi ini tidak mungkin seimbang, tapi paling agar kesenjangan ini tidak terlalu jauh, kan itu tujuannya itu. Selalu ada. Iya. Lalu kira-kira pendampingan orang tua seperti apa, Ustadz? Mungkin saat mengetahui kalau anaknya ternyata memang tidak lulus UNAS begitu. Karena kan pasti mental anak ini akan terganggu karena dia merasa minder dengan teman-temannya. Iya. Ketika anaknya orang tua mengetahui anaknya, termasuk guru atau sekolahnya, bagaimana? Masih ada kesempatan Yang pertama orang tua harus paham dulu kemampuan anaknya.
ketika orang tua paham kemampuan anaknya, maka orang tua tidak akan membebani dengan beban yang tinggi atau tidak menaruh harapan yang terlalu tinggi pada anak-anaknya. Demikian pula sekolah juga tidak akan menaruh ekspektasi atau harapan yang tinggi bagi siswa-siswa. Kalau sekolah selalu kan diadakan istilahnya semacam riset atau penelitian kemampuan anak-anak. Jadi sekolah harus memetakan kemampuan anak. Tujuannya di samping kalau anak ini punya kelemahan di sini, kalaupun tidak lulus, ini harus perlu pensikapan yang bijak tentu saja. Kalau sudah mengetahui tidak lulus, tetap selama anak itu berjalan dengan baik ya, artinya sudah berikhtiar dengan baik, kecuali ketika anak itu memang tidak mau berusaha ya. Ketika anak itu sudah berusaha dengan baik dan fakta tidak lulus, maka orang tua tetap harus mendampingi. Masih ada fasilitas lain yang itu bisa digunakan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Mungkin kejar paket A, B, C itu, insyaallah. Benar. Baik, pemirsa MHTV, Anda nanti masih bisa bergabung bersama kami di 031 5966 942 dan kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kumpulan musik nomor 1 favorit Anda hadir di sini. Dalam Tangga Lagu Masa Kini. Tangguh, Tangga Lagu 10. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Iwak tongkol, iwak sarden, kok tiada peti. Nek arep delok lawak Banyol Ijen, sampean kudu tuku TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam perjalanan acara Sambatan Ati. Anda bisa bergabung di nomor telepon 031 5966 942. Ada yang sudah bergabung? Assalamualaikum. Halo. 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 Iya. Assalamualaikum, Bapak Basuki di Surabaya. Bapak, iya. Silakan. Ya, silakan, Pak. Iya. Guru itu biasanya kan jadi punya pedoman tuturi handayani. Iya. Nah, itu kalau kita membantu anak yang siap ujian nasional itu, apakah guru juga memberikan bantuan atau membimbing lah di dalam pelaksanaan ujian yang di. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Bapak Basuki. Ya. Guru itu kan punya semboyan tuturi handayani. Iya. Istilahnya semboyannya kan ing ngarsa sung tulodo, ing wajah wong ngarsa tuturi. Akhirnya di depan dia memberikan teladan, kalau di tengah-tengah dia memberikan motivasi, di belakang dia hanya mengontrol, istilah mengawasi, bukan bagaimana guru itu membantu. Ya, memang menjadi tugas guru itu yang pertama mendidik. Mendidik itu tidak sekedar memberikan materi istilahnya KD, kompetensi dasar, itu sesuai dengan SKL. Tidak semata-mata itu. Di dalam mengajar pun dia sikapnya yang baik, artinya sikap dan segala tindak tanduknya, perkataan dan lain itu juga baik. Ini diperlukan. Maka menghadapi ujian nasional ini, guru ya
Yang pertama harus membimbing, harus secara teknis tadi sudah dilakukan, dan juga memberikan motivasi, penguatan mental yang kuat, yang baik. Artinya itu menjadi sebuah keniscayaan. Kalau itu tidak dilakukan, Pak Basuki kalau punya putra, ya ini bisa curhat kepada kepala sekolahnya. Langsung kenapa? Kepala sekolah. Ya, boleh kan orang tua itu. Syukur-syukur bergabung dengan komitenya, komite sekolah itu. Jadi ada istilahnya, ada saluran bagaimana ketika orang tua itu dalam tanda kutip tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh guru, oleh guru atau oleh sekolah. Ini ada salurannya, diantaranya melalui komite kan. Maka ini perlu dilakukan, dikontrol. Ya memang tugas. Sekolah anak saya ini bagaimana? Kalau dapat hubungi komite sekolah dan itu terus. Oke, baik. Ya, lalu Ustadz kalau zaman Anza dulu Ustadz ya, sebenarnya kalau menghadapi UNAS itu memang ada standarnya. Misalnya dulu mungkin masih 4,5 lah, sangat kecil. Tapi kalau sekarang ini semakin naik. Awalnya semakin dulu naik. ada 3. Iya, malah 3 lagi. Nah, sekarang ini mungkin entah 6 atau 7 begitu Ustadz ya. Nah, ini kan berarti membuat anak ini diforsir lagi untuk lebih belajar lagi, lebih giat lagi begitu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Inilah perubahan-perubahan yang sering mencempaskan. Salah satu perubahan yang sering mencempaskan orang tua dan juga para pendidik. Setiap tahun mungkin standarnya meningkat. Naik terus ya. Boleh ini meningkat. Ya, memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pendidikan bangsa. Tetapi sekali lagi, apakah itu sudah didukung oleh sarana prasarana yang memadai? Itu. Bagaimanapun pembelajaran itu tidak hanya cukup guru berada di depan kelas memberikan, menuliskan di tengah papan atau apa, tidak cukup. Suatu saat guru harus tampil di laboratorium. Dan laboratorium tidak hanya semata-mata di ruang di sekolah, bisa mungkin pembelajaran outdoor atau keluar kelas. Maka bagaimana ini? Ini diantaranya mendukung dalam pendidikan. Kalau kita bicara biologi tanaman, apa sih tanaman itu? Faktanya gini. Kalau kita bicara fisika, bagaimana namanya fokus mencari, dipraktekkan. Kita keluar di tengah matahari, terik matahari, mempraktekkan ada yang ada di sekolah. Dan itu biasanya lebih tertanam di dalam benak anak. Mau bahasa Inggris, sekali-kali anak itu diajak keluar menemui native speaker kan. Jadi pembelajaran outdoor ini juga mendukung. Itu seperti ini menjadikan sekolah itu akan terpercaya kalau seperti itu. Dan orang tua juga ketika ada itu ya mendukung, artinya program itu baik dan untuk anak, maka wajar ketika itu sudah akan meningkat. Tetapi ketika yang lain-lain ini tidak, sulit untuk meningkat. Oke, baik. Ustadz, mungkin ada tips untuk adik-adik di rumah yang akan menghadapi UNAS pada April nanti, Ustadz? Iya, tipsnya sebetulnya berguna untuk sekolah dan orang tua dan adik-adik. Sesungguhnya pendidikan itu apa? Pendidikan itu bertujuan untuk meninggalkan generasi yang kokoh. Jadi generasi yang kokoh itu yang kuat, tidak semata-mata kuat fisiknya, tapi kuat mentalnya, kuat pemikirannya. Dan maka Allah berbicara di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, hendaklah orang-orang itu takut kelak meninggalkan generasi yang lemah. Maka apa ayat itu? Falyattaqullah, maka hendaklah bertakwa, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang jujur. Di sini pendidikan harus memberikan nilai kejujuran. Pendidikan apapun ketika itu tidak jujur, tidak baik. Maka kuncinya adalah di dalam pendidikan itu melahirkan generasi yang berkualitas. Generasi yang berkualitas itu adalah menempuh yang dia lalui itu dengan upaya yang fair, yang transparan. Demikian pula penyelenggaranya transparan, itu akan melahirkan generasi-generasi yang pilihan. Dan itu yang kita harapkan. Ketika itu semua baik, insya Allah generasi selanjutnya akan baik. Maka itulah penanaman-penanaman. Nah, kalau orang tua, walaupun nilaimu itu baik, tapi kalau kamu tidak jujur, ayah, ibu tetap mengatakan kamu gagal. Oh, seperti itu. Iya. Kita apa tidak membuat anak menjadi lebih down lagi? Pemahaman, maka sebelum itu harus disiapkan persiapan tadi ya, mental dan lain-lain. Tetapi di akhir itu, nak, walaupun nilaimu baik,
Tapi itu kalau kamu peroleh tidak jujur, ayah ibu akan mengatakan tetap kamu gagal. Itu. Jadi anak tidak hanya dikejar target harus nilai sekian, pemahaman seperti itu. Ini dukungan orang tua yang seperti itu. Sekali lagi, walaupun anak itu nilainya 100 sempurna semua, tapi itu ketika diperoleh dari bocoran dan lain-lain, maka orang tua, ayah ibu tidak suka seperti itu karena kamu tidak jujur, artinya kamu gagal belajar sekian tahun. Boleh jadi kamu lulus dalam nilai ujian itu, tetapi di hadapan kami orang tua kamu gagal. Tolong untuk pendidikan selanjutnya jangan bersikap seperti itu. Itulah. Oke. Baik, mirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ini dia program Pop Culture Asia Pilihan Masa Kini. Dari dunia musik dan film, ditambah kabar selebriti favorit, gosip terpanas, hingga tren terkini. Dijamin Anda puas dengan semua kabar artis Asia favorit Anda. A-Pop News pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Hatiku berdebar saat kau menatapku. Para pemirsa Sowan MHTV rahimahullah. Siapa yang diberi harta, ilmu, pangkat, jabatan, kok sampai lali langar so dalam Allah, faulaika humul. Terima kasih pemirsa Anda masih tetap setia bersama kami di MHTV. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mungkin Ustadz akan memberikan kesimpulan Ustadz ya dari perjumpaan kita kali ini Ustadz. Baik pemirsa, yang ketika kita mendampingi anak dalam menghadapi UNAS, pertama yang perlu diperhatikan bahwa UNAS itu bukan momok. Apapun itu harus dihadapi. Jadi selama hidup itu selalu ada ujian. Ini termasuk bagian salah satu dari ujian hidup yang harus dijalani oleh anak. Tidak mungkin kita menghindar dari ujian. Yang kedua, tadi bukan mau iswat yang disikapi belajar. Yang kedua, orang tua bijak di dalam mensikapi, baik ketika anaknya lulus maupun tidak lulus. Ketika anaknya lulus, ya senang, ya bersyukur. Maka bagaimana refleksi bersyukur itu? Ketika anaknya tidak lulus, itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada hari esok. Insya Allah mungkin istilahnya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Masih ada langkah lain, ada langkah-langkah lain yang harus ditempuh. Dan keberhasilan itu masih sangat mungkin untuk diraih kesuksesan selanjutnya. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan bahwasanya jangan lupa bahwa pendidikan itu tujuannya hanya tidak menguatkan intelektualitas atau kecerdasan anak semata, kecerdasan dari segi intelektual, tapi sesungguhnya pendidikan itu tidak hanya dari segi kognitif, tapi afektif dan psikomotorik. Terutama yang afektif ini yaitu sikap-sikap yang baik sehingga anak ini punya integritas, punya akhlak, dan itulah yang akhlak yang terpuji. Kenapa? Banyak di sekolah itu yang hanya mensikapi anak didik, termasuk juga orang tua, ketika anak itu nilainya buruk tapi sikapnya baik, itu masih dianggap sepele. Nah, inilah sikap seperti ini. Maka
kembali lagi akhlak yang baik ini dari sisi afektif ini juga ada penghargaan. Insya Allah gitu. Oke, baik ya, semoga saja nanti pada saat bulan April semua adik-adik kita lulus semua, Ustaz ya. Amin. Insya Allah begitu. Lulus dengan hasil usaha sendiri. Iya, tentunya. Ya baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah bersama kami kurang lebih selama 60 menit. Dan jangan lupa Anda bisa terus saksikan Sambatan Ati setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Anzanisa mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.